Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi akuntansi keuangan versi 2 ini di video bagian keempat. Video ini akan membahas bagaimana membuat kertas kerja atau worksheet di Microsoft Access. Di dalam akuntansi, kertas kerja bukan salah satu yang wajib dibuat, tapi umumnya orang-orang membuat kertas kerja untuk mempermudah proses laporan keuangan. Pada dasarnya, kertas kerja itu berbentuk tabel yang terdiri dari kolom-kolom yang di dalamnya terdapat ringkasan transaksi yang sudah dikelompokkan. Kertas kerja mempunyai 6 kolom utama, yaitu neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, neraca, di mana masing-masing di dalamnya ada kolom debit dan kredit. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat kertas kerja di dalam Microsoft Access ini? Untuk membuat kertas kerja, tabel yang kita butuhkan yaitu tipe akun, kode akun, dan transaksi, di mana tabel tersebut sudah kita buat di video bagian utama. Langsung saja kita buat query baru dan masukkan tabel yang tadi saya sebutkan. Setelah itu, kita masukkan file yang kita butuhkan. Yaitu ada tipe, nomor akun, nama akun, saldo debit, saldo kredit, debit, dan kredit. Jangan lupa kita klik total. Grup buying-nya di debit dan kredit kita ganti dengan sum. Kita lihat dulu hasilnya. Oh iya, jangan lupa relasinya kita rubah ya. Pilih yang nomor 2. Sekarang debit dan kredit sudah balance dan kode akunnya sudah muncul semua. Ini saldo debit dan kredit saldo awal tahun sebelumnya. Sum of debit dan sum of kredit adalah saldo tahun berjalan. Kalau kita jumlahkan antara debit dan debit, kredit dan kredit, maka dia akan jadi neraca saldo. Tapi saya akan membuat langsung neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah saya di sini akan membuat kolom baru neraca saldo disesuaikan atau NSD debit. Sumber datanya diambil dari hasil penjumlahan saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah sum of debit dikurang sum of kredit. Kita lihat hasilnya dulu ya. Enter parameternya, kita klik OK saja dulu. Kelihatan hasilnya masih salah ya. Angka minus ini harusnya ada di kolom kredit dan nama akunnya aja dia harusnya ada di sebelah kredit. Oke, saya akan betulkan dulu dan saya akan memakai fungsi if. Perhatikan ya. Jadi logikanya gini. Jika saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah sum of debit dikurang sum of kredit, hasilnya kurang dari 0, maka jadikanlah dia 0. Tapi, jika lebih dari 0, maka hitunglah jumlah saldo debit dikurang saldo kredit, ditambah sum of debit dikurang sum of kredit,
Panjang ya rumusnya, emang pusing di bagian ini, tapi semoga bisa dimengerti ya. Ini jangan lupa dirubah dulu, group by menjadi expression. Nah, gimana angka yang minusnya sudah selesai? Tinggal masalah angka yang hilang ini. Angkanya tidak muncul karena di Microsoft Access tidak seperti di Excel yang bisa menjumlahkan kolom kosong dengan kolom yang berisi angka. Di Microsoft Access, kondisi blank atau tidak ada angkanya ini disebut kondisi nol. Jadi untuk bisa dijumlahkan, kondisi nol harus didefinisikan nol dulu. Caranya gampang aja, kita bakal pakai fungsi NZ untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Rumus fungsi NZ ini adalah NZ di dalam kurung varian titik koma value if null, di mana varian adalah nama kolom yang ada kondisi nulnya, sedangkan value if null adalah nilai yang akan kita berikan untuk mengubah kondisi null tersebut. Nah, dalam kasus ini, penerapan fungsi NZ adalah sebagai berikut. Saya akan menyisipkan fungsi NZ ini di dalam fungsi if. Jadi, tolong perhatikan saja cara penulisannya, karena saya suka kesulitan kalau nulis rumus sembari menerangkan. Jadi, tolong diperhatikan saja penulisan rumusnya. Oke, sudah selesai. Tinggal kita coba lihat hasilnya. Nah, ini udah berhasil dan hasilnya sudah benar. Tinggal ganti format saja menjadi currency. Jadi, untuk neraca saldo disesuaikan untuk kolom debit kita udah berhasil. Tinggal bagian kolom kreditnya saja. Udah pasti di bagian kolom kredit ini jauh lebih gampang karena kita tinggal copy paste aja. Lalu kita pindahkan ke bagian kredit dan kita rubah sedikit saja.
Udah gitu, jangan lupa kita simpen dulu query-nya. Katakanlah query kertas kerja 1. Lanjut ya. Berikutnya, di dalam kertas kerja ini kita akan menambahkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, supaya query-nya tidak terlalu melebar, jadi untuk laba rugi dan neraca kita akan membuat query lagi. Klik Create Query Design. Begitu masukin kertas kerja 1, lalu masukin file tipe, nomor akun, nama akun, NSD debit, dan NSD kredit. Sekarang tampilannya jadi lebih sederhana dan bentuknya udah mirip kertas kerja, tinggal tambahin laba rugi dan neraca saja. Laba rugi itu pada intinya hanya berisi akun pendapatan dan akun beban. Di aplikasi ini, akun 4 adalah akun pendapatan dan akun 5 yaitu akun beban. Selain akun 4 dan 5, nilainya harus 0. Untuk menerapkan kondisi tersebut, caranya adalah dengan menggunakan fungsi logika if. Logikanya adalah jika no akunnya kurang dari 4, maka nilainya 0, dan jika akunnya lebih dari 4, maka dia akan menampilkan NSD debit jika di sebelah debit, dan NSD kredit untuk laba rugi sebelah kredit. Langsung kita ke rumusnya ya, simak baik-baik. Nah, ini sekalian aja untuk laba rugi di sebelah kreditnya. Ini rumusnya tinggal kopas aja yang di sebelah debit, tinggal dirubah sedikit aja. Nah, berhasil ya. Ini tinggal formatnya saja yang kacau, tinggal dirubah ke currency. Dan sekarang hasilnya sudah berhasil, tinggal giliran neraca sebelah debit dan sebelah kredit. Untuk neraca sama saja pakai logika if, tinggal dikopas aja dari laba rugi tadi, tapi logikanya dibalik. Kalau tadi kan nomor akunnya kurang dari 4, maka nilainya 0. Tetapi kalau di sini jika no akunnya lebih dari 4, maka nilainya 0.
Coba kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini udah bener kan? Tapi jangan lupa query-nya kita simpan dulu ya. Kita kasih nama query kertas kerja 2. Kalau udah gini, tinggal dibuat bentuk reportnya aja. Langsung ke tab Create, lalu pilih Report. Udah gitu, tinggal ngebentuk aja dan rapi-rapi, lalu ngasih jumlah. Sebelum ngasih jumlah, sort dulu berdasarkan nomor akun, terus klik More-nya biar nanti tab totalnya kelihatan. Klik tanda panah, terus total on-nya ke NSD debit, checklist show grand total, terus total on-nya ganti NSD kredit, checklist show grand totalnya juga. Yang ini juga sama. Yang terakhir adalah NR kredit. Juga sama di checklist grand totalnya. Sudah, tinggal dilebar-lebarin aja supaya nilai totalnya kelihatan. Sip, nilai totalnya udah kelihatan jelas, jadi tinggal munculin nilai laba ruginya aja. Rubah ke mode desain, lalu tambahin text box. Sebentar, saya rapihin dulu. Yang paling penting, property sheet-nya dirubah. Misalnya menjadi laba rugi bersih. Sekarang tinggal nyari laba ruginya. Saya yakin sudah pada tahu semua kalau laba rugi itu pendapatan dikurang beban. Total pendapatan di sini akses total kredit dan untuk beban akses total debit. Jadi untuk mencari rumus labanya adalah akses total kredit dikurang akses total debit. Kalau begini biasanya hasilnya udah bener ya. Tinggal formatnya saja diganti jadi currency ya. Berikutnya berarti tinggal ngebalance neraca.
Pertama-tama kopas dulu nilai laba ruginya, terus geser ke bawah jumlah neraca kredit, kemudian neraca yang NR debit ini kita duplikat, disimpan di baris paling bawah. Kalau udah gini, kita siapin text box 1 buah lagi untuk menyimpan nilai kredit ditambah laba. Labelnya diganti jadi harta sama dengan utang ditambah modal. Udah itu tinggal nulis rumusnya biar lebih jelas. Rumusnya adalah akses totals NR kredit ditambah laba rugi bersih. Nah, kalau udah begitu, tinggal headernya aja yang dirubah biar kayak neraca lajur beneran. Oke, udah ini tinggal diperhatiin aja cara rapihinnya. Ini nggak terlalu penting sih. Oke, ini udah mirip ya, udah kayak kertas kerja beneran. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya Imelda, sampai jumpa di video berikutnya.